Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim Sulaiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang materi laporan hasil audit internal melalui contoh kasus yang terjadi pada Departemen Pelayanan Makanan di Roanoke City School Board. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan laporan hasil audit? Laporan hasil audit internal adalah dokumen yang berisi hasil dari proses audit internal yang dilakukan oleh tim auditor internal di suatu organisasi. Selain itu, dapat kita pahami bahwa laporan audit juga merupakan salah satu alat yang dapat digunakan agar manajemen mau melakukan tindakan perbaikan yang layak untuk memperbaiki kekurangan dalam perusahaan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari laporan audit? Tujuan dari laporan audit adalah agar manajemen menghormati dan menghargai audit internal yang telah dilaksanakan, menilai kewajiban atau kelayakan penyajian laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan stakeholder, mendeteksi kesalahan atau kecurangan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Kemudian, laporan hasil audit yang baik setidaknya memiliki 7 kriteria, antara lain ada concise atau ringkas. Laporan hasil audit harus ringkas dan padat, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Informasi yang disajikan harus relevan dan penting, serta disajikan secara sistematis. Kemudian, harus akurat. Laporan hasil audit harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disajikan harus berdasarkan bukti yang kuat dan juga dapat diverifikasi. Kemudian konstruktif. Laporan hasil audit harus konstruktif dan bermanfaat. Temuan-temuan audit harus disampaikan secara objektif dan profesional, dengan memberikan rekomendasi yang dapat membantu auditi untuk memperbaiki kinerjanya. Clear atau jelas. Laporan hasil audit harus jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dimengerti, tanpa menggunakan jargon yang tidak perlu. Kemudian objektif. Laporan hasil audit harus objektif dan tidak berpihak. Temuan-temuan audit harus disajikan secara faktual, tidak terpengaruh oleh pendapat atau opini pribadi auditor. Kemudian, lengkap. Laporan hasil audit harus lengkap dan mencakup semua informasi yang relevan. Informasi yang disajikan harus cukup untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi audit. Kemudian yang terakhir ada timely atau tepat waktu. Laporan hasil audit harus disampaikan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh auditi untuk mengambil tindakan perbaikan. Kemudian selanjutnya ada siklus laporan hasil audit internal. Hingga saat ini sebenarnya belum ada standar yang mengatur secara formal langkah-langkah penyusunan laporan audit internal dan format baku laporan audit internal. Namun, secara umum, langkah-langkah tersebut diawali dengan mengidentifikasi temuan audit, penyusunan konsep awal temuan audit, diskusi dengan manajemen, hingga penerbitan laporan audit. Contoh laporan hasil audit. Ini merupakan contoh pelaporan hasil audit internal yang dilakukan oleh Departemen Pelayanan Makanan di Roanoke City School Board. Dapat kita lihat bersama bahwa dalam penyusunan laporan hasil audit ini ada beberapa komponen yang disajikan, antara lain ada cover, judul laporan, latar belakang, dan tujuan, cakupan, metodologi, hasil temuan, rekomendasi, dan juga respon manajemen, serta juga kesimpulan, dan tentu laporan ini dibumbui dengan tanda tangan. Cover adalah halaman pertama laporan audit yang berisi informasi umum seperti judul laporan, nama auditor, tanggal laporan, dan tujuan audit. Cover biasanya terdiri dari 2 halaman, yaitu halaman depan dan halaman belakang. Kemudian ada judul laporan. Judul laporan harus jelas dan menggambarkan isi laporan audit. Misal, laporan audit kinerja sistem pengendalian internal penjualan. Contoh ya, seperti itu. Kemudian judul laporan yang jelas akan memudahkan pembaca untuk memahami isi laporan audit. Kemudian ada latar belakang dan tujuan. Nah, bagian ini menjelaskan latar belakang audit dan tujuan yang ingin dicapai. Latar belakang audit dapat berupa informasi tentang perusahaan, proses yang diaudit, atau peraturan yang berlaku. Tujuan audit dapat berupa mengidentifikasi risiko, menilai efektivitas pengendalian internal, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Latar belakang audit yang jelas ini akan membantu pembaca untuk memahami konteks audit dan tujuan yang ingin dicapai.
Tujuan audit yang jelas akan membantu pembaca untuk memahami apa yang diharapkan laporan audit. Kemudian ada scope atau cakupan. Bagian ini menjelaskan ruang lingkup audit, termasuk topik yang diaudit, periode audit, dan sumber data yang digunakan. Topik yang diaudit dapat berupa aspek keuangan, operasional, atau kepatuhan. Periode audit dapat berupa periode tertentu seperti tahun buku, bulan, atau minggu. Sumber data yang digunakan dapat berupa dokumen, catatan, atau wawancara. Kemudian, cakupan cakupan yang jelas akan membantu pembaca untuk memahami apa yang telah diaudit dan juga apa yang belum diaudit. Tentunya hal ini akan sangat memudahkan. Kemudian selanjutnya ada metodologi. Bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data audit. Metodologi yang digunakan dapat berupa metode audit tradisional, metode audit berbasis teknologi, atau metode audit lainnya. Metodologi audit yang jelas akan membantu pembaca tentu untuk memahami bagaimana auditor mengumpulkan dan menganalisis data audit. Kemudian ada hasil. Bagian ini menyajikan hasil audit, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hasil audit yang bersifat positif menunjukkan bahwa kondisi aktual sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil audit yang bersifat negatif menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara kondisi aktual dan kriteria yang ditetapkan. Nah, hasil audit yang disajikan secara jelas dan ringkas akan membantu pembaca untuk memahami apa yang telah ditemukan oleh auditor. Kemudian ada juga temuan. Nah, temuan adalah hasil audit yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi aktual dan kriteria yang ditetapkan. Temuan dapat berupa temuan material atau temuan non-material. Temuan material adalah temuan yang memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan, sementara temuan non-material adalah temuan yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan. Temuan yang disajikan secara jelas dan lengkap akan membantu pembaca untuk memahami apa yang perlu diperbaiki oleh auditi. Kemudian ada juga rekomendasi, adalah saran yang diberikan auditor kepada auditi untuk memperbaiki kondisi yang tidak sesuai. Rekomendasi dapat bersifat preventif, korektif, atau keduanya. Rekomendasi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian di masa depan, sementara rekomendasi korektif bertujuan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang telah terjadi. Nah, rekomendasi yang disajikan secara jelas dan spesifik akan membantu auditi untuk mengambil tindakan yang tepat. Kemudian ada respon manajemen. Respon manajemen adalah tanggapan auditi terhadap rekomendasi auditor. Respon manajemen dapat berupa penerimaan, penolakan, atau penyempurnaan rekomendasi. Nah, kemudian ada juga yang punya kesimpulan serta tanda tangan. Biasanya di setiap dokumen hasil audit internal itu ada tanda tangan dari auditor yang menyatakan bahwa laporan hasil audit telah disusun sesuai dengan standar audit yang berlaku. Tanda tangan auditor yang sah akan memberikan jaminan kepada pembaca bahwa laporan hasil audit telah disusun dengan profesional. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.